Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa nabiyyina wa imamina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina ta'allamu wa 'allamul Qur'an, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qumta fi shalatika fasalli salatan muwaddi'in wa la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan wajma al-iyasa mimma fi yadayin nas. Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu hendak sholat, maka jadikanlah sholat tersebut sholat terakhir, dan janganlah berbicara kalau pada akhirnya kamu minta maaf karena pembicaraan itu, dan jangan berharap kepada segala sesuatu yang ada di tangan manusia. Alhamdulillah wa syukurillah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menempatkan adik-adik di barisan penjaga alamnya. Itu yang harus pertama kali disyukuri. Yang kedua, shalawat serta salam marilah kita sama-sama curahkan kepada sosok yang akhlaknya Al-Quran, karena khuluquhul Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang saya muliakan Kiai Haji Deden, kemudian Ustaz Pian dan seluruh asatiz dan ustadzah yang hadir di kesempatan sore ini. Semoga Allah menjaga semuanya, menjaga keluarganya, menjaga anak keturunannya, dan semoga di kesempatan penuh berkah dan hujan yang dirindukan. Beberapa tempat belum hujan, di Cibiru pun baru kemarin hujan. Nah, semoga kitab yang sedang dibaca itu pun kitab Al-Quran yang penuh keberkahan, di kesempatan yang penuh berkah, di tempat yang penuh keberkahan, masjid, dan adik-adik semoga menjadi bagian dari yang mendapatkan keberkahan itu. Barokah ma'a barokah. Ini kalau lihat bayi kayak gini tuh doa Rasulnya kan cuma satu, barokah ma'a barokah, sambil dielus-elus dadanya. Ya Allah, jadikan anak ini berkah di atas keberkahan bapak ibunya, kakek neneknya, keluarga besarnya. Nah, jadi senang lihat bayi, senang nggak? Harus sesayang itu ke hafalan Quran. Pernah nggak yang ngurus bayi marah-marah? Tidak kan? Hafalan juga harus ditimang, dikekepan. Jadi nggak kemana-mana hafalan itu. Betul? Ikhwan, hafalan itu seperti ngurus perempuan, harus hati-hati sekali. Ngurus ibu yang sudah sepuh atau yang sudah bahkan yang sudah lupa, tuh ngurus hafalan itu kayak gitu. Kalau lihat-lihat bayi seneng nggak? Seneng kan? Gitu. Begitupun Ustaz senang kalau lihat hafalan Quran kalian temut. Itu ya, baik. Alhamdulillah, yang pertama Ustaz bersyukur sekali bisa hadir di sini di pesantren Al-Jumhuriyah. Ini di villa tahfiznya ya. Ini orang-orang yang Allah pilih. Memang tidak semua mau hafal Quran, tapi adik-adik yang dipilih. Gitu ya. Jadi kalau Ustaz tanya siapa yang paling bertanggung jawab terhadap hafalan Quran adik-adik? Ini sendiri. Orang lain tidak akan peduli gitu. Kamu lagi ngapal surat apa? Al-Baqarah. Kamu apa? Ali Imran. Soal yang Ali Imran dihafalkan sama saya nanti ke kamuin hafalannya? Gak bisa.
semua bertanggung jawab begitu. Ya, jadi alhamdulillah saya senang sekali bisa hadir di Lembang begitu ya, dan ini tidak asing jalannya karena Ustaz sering ke Al-Amin gitu ya, dulu ke Sadimam, terus Ustaz sering ngurus santri Darut Tauhid di Narima Hotel di sini. Ini kok asa kenal jalannya kata Ustaz ya, pas lihat benar ini Narima ya, kalau nggak salah ya ada Narima di situ. Jadi Darut Tauhid kalau mengadakan pesantren kilat tempatnya di situ. Itu pas lewat kok ini jalannya nggak asing, ada Al-Amin. Oh ini yang ketemu Kang Imam tuh di situ. Jalannya tuh tembus ke bawah gitu nih, yang nanti tembus langsung ke daerah Dago ke sana tadi jalan Dago. Jadi alhamdulillah kita syukuri bersama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu bersama-sama. Da Al-Baqarah panjang teuing gitu, Al-Fatihah saja gitu ya. Semoga hafalannya seperti surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Banyak titip dari Ustaz. Apapun kegiatannya, mau itu ziyadah, murojaah, tasmi, Al-Fatihah dulu. Ya, kenapa Al-Fatihah? Itu semoga dengan baca Al-Fatihah ada keberkahan, hafalannya, tasminya, murojaah itu seperti Al-Fatihah. Gitu. Siapa yang baru tasmi, hafalan 5 juz katanya, katanya ada yang 10 juz. Boleh dengan tangan yang baru tasmi 10 juz. Iwan Ahwat. Akhwat mana yang baru tasmi 10 juz? Alhamdulillah. Gimana deh? Siapa yang nyimaknya? Ada yang nyimaknya ada? Enak nyimak atau enak tasmi? Tujuh. Ringan tasmi atau ringan nyimak? Berat tasmi atau berat nyimak? Berat nyimak. So, gara yang nyimaknya siapa nih? Satu orang atau banyakan? Ya. Itu harus ngemodal minimal 200.000. Mie ayam, seblak, jus, rujak. Karena yang nyimaknya tuh berat nyimak tuh sok gara. Betul. Siapa yang pernah nyimak temannya 1 jus? Ada? Wah tuh gatal-gatalnya luar biasa. Apalagi sepi di mejanya tuh. Betul. Jadi nyimak tuh jauh lebih berat dibanding tasmi. Kan enak, lancar kan, tidak ada beban. Yang nyimak itu, maka betul-betul syukuri hargai orang yang mau nyimak hafalan panjang adik-adik. Karena berat. Nanti kerasa kalau sudah di luar. Wani piro. Iya asli, Ustaz pernah merasakan itu. Untuk tasmi Al-Baqarah saja Ustaz pernah bayar 200.000. Beliaunya mau diam 3 jam. Itu kalau lancar. Pernah ada yang tasmi tidak lancar? Gimana yang nyimaknya kesel enggak? Kesel. Makanya syukuri dan hargai kalau ustadz kita, ustadzah kita masih mau nyimak. Kalau sehalaman, 2 halaman, oke. Ini Al-Baqarah kan 49 halaman. Gitu. Suka dikasih jus, seblak, nasi padang, mie ayam, mie bakso kalau lagi nyimak. Enggak, oh ini mah ikhlas semua yang gitu ya. Jadi yang pertama, poin yang adik-adik perlu catat adalah sebagaimana nasihat seorang ulama dari at-tabi'in, ulama tabi'in, wasobrin kasobril jamad. Sabarlah seperti sabarnya benda mati. Nih Ustaz duduk di sini, lebih sabar kursinya atau ustadznya? Kursinya lebih kuat.
ustadznya pasti pergi. Meja nih, adik-adik sering pakai meja kalau ngafal kan? Lebih sabar mejanya atau adik-adiknya yang ngafal Quran? Mejanya. Maka sabarlah bersama hafalan Qurannya seperti sabarnya benda mati. Jadi kalau mau kuat hafalannya harus seperti benda mati sabarnya. Di Banten sana ada seorang santri yang selesai persurat Al-Baqarah. Yai mau tasmi, ayo di lapang main bola tasminya tuh. Diajak jalan berdua. Sambil jalan kaki muter lapang main bola. Kalau berhenti berarti belum mungkin hafalannya, balik lagi ke pondok. Karena kalau duduk tasmi seperti ini lancar. Semua anggota tubuhnya diam. Tapi kalau sambil jalan kaki kan detak jantung, mata, telinga, keringat, badan. Itu harus diajak jalan. Atau di pondok yang lain, contoh di Kudus, Ustaz ke sana. Ada seorang akhwat, ini Ustaz pun mau diboyong. Oh, diboyong teh selesai. 5 tahun di Lirboyo, 7 tahun baru selesai hafalan Qurannya. Oh, sebentar itu mau Ustaz 7 tahun. Sate geleng-geleng, garuk-garuk Ustaz di situ. 7 tahun itu sebentar. Jadi kalau di luar sana ada program hafal Quran 1 bulan itu bohong. Pernah dengar barangkali ada karantina tahfiz Quran sebulan hafal 30 juz. Pernah ada yang pernah ikut? Hah? Sehari itu harus 1,5 juz setorannya tuh. Kebayang kotak kita sih nggak akan ngeheng, aman. Bahkan di Pondok Banyuwangi Ustaz ke sana. Ini santri lagi apa Ustaz? Murojaah 30 juz. Murojaah 30 juz. Itu gimana? Karena mereka punya keyakinan dalam diri, ayo saya harus ngapal apa lagi nih? Di otak saya masih kosong. Slotnya masih banyak, bukan slot game online. Ini slotnya masih kosong. Ayo Quran dulu hafalkan. Quran dihafalkan, udah gitu baru matan. Jazariyah, Tufatul Atfal, Hidayatul Sibyan, Hidayatul Mustafid, kitab kuningnya tuh. Gak segitu teh naon deui, ayo mana Alfiah sini saya hafal. Jadi dalam hati dan pikirannya tuh otak manusia masih kosong. Makanya otak Indonesia mah katanya paling mahal dibanding otak orang Jepang. Udah pada penuh. Indonesia mah masih kosong. Makanya lihat ini santri baru selesai 30 juz pindah ke kamar, ke hujrah Alfiah. Itu tidak boleh keluar kamar itu sebelum Alfiah selesai. Terus beres Alfiah pindah lagi ke bahasa Inggris. Gak boleh keluar ruangannya sebelum bisa bahasa Inggris secara secos. Artinya adik-adik juga sama. Selagi belum terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, ayo terus dengan Quran. Itu yang sudah 5 juz boleh. Rasa syukur tenang mau dites. Yang sudah 5 juz. Oh, alhamdulillah. Yang ngacung pede biasanya mungkin hafalan. Tenang mau dites ke Ustaz. Ini dari awal, depan atau belakang? Depan full. Berarti sampai Anisa sudah selesai. Nah, Al-Baqarah, Ali Imran. Anisa mana surat yang paling mudah dihafalkan? Anisa. Iwan. Cek Iwan mah teu da teu aya Arijal suratnya. Kalau Ustaz makanya kita survei ya, di antara 3 surat besar paling panjang nih, Al-Baqarah, Ali Imran, Anisa mana yang paling enak dihafalkan? Al-Baqarah. Laki-laki ada yang nangis dia ngafal Quran. Susah gitu. Ada, jujur aja nggak apa-apa. Di mana nangisnya deh? Di Al-Baqarah. Di juz mana nangisnya? Di 2, di bab talak biasanya itu berhenti. Padahal belum nikah tapi sudah nangis. Di Anisa juga sama kan, kalau waris itu kalau nggak dikotret ini 1/3 dulu, 1/8 itu nggak nyambung nanti ceritanya tuh. Itu kawalakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna lakum. Itu kalau nggak bisa bahasa Arab tuh nggak nyambung nantinya.
Yang tahu huwa huma hum, ya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu jauh lebih lancar biasanya yang tahu bahasa Arab. Ini sudah selesai Anissa semua. Wih, alhamdulillah. Siap dites satu-satu enggak? Gimana, ada yang siap dites surat Al-Baqarah? Ada? Bisa tunjuk yang nunduk ya. Baik. Jadi nasihat yang pertama itu wasobrin kasobril jamad, bersabarlah seperti sabarnya benda mati. Sampai kapanpun itu ya. Itu yang mampu murojaah sehari 5 juz ada. Ini Anissa murojaah sehari sekali Anissa? Enggak. Al-Baqarah ada waktu murojaahnya Al-Baqarah saja? Enggak ada. Nah, baik. Nanti kita dua arah saja ya. Jadi adik-adik silakan tanyakan apa yang bisa menjadi bahan diskusi dengan ustaz di sini gitu ya. Tapi yang pertama itu wasobrin kasobril jamad, sabarlah seperti sabarnya benda mati. Tidak boleh keluar ruangan adik-adik, tidak boleh keluar dari hujroh dan asramanya sebelum target tercapai. Berapa targetnya? 15 juz kan? Tidak boleh keluar, tidak boleh pindah. Mengapa? Pindah tempat justru akan membuat berantakan hafalan. Sangat kan? Kau mau nyambil? Allah pilih adik-adik. Orang tua setuju? Senang nggak orang tua ngapal Quran adik-adik? Senang. Oke, kalau adik-adik lihat gambar ini, gambar pohon ini nih. Ini pohonnya tinggi atau pendek? Pendek. Enak nggak lihatnya? Ini ada bunganya warna merah. Senang nggak? Ibarat ada pohon apel, pohonnya tuh pendek, pohon apelnya ranum. Senang nggak lihatnya? Senang. Enak kan ngambilnya? Kutufuha daniyah, aku mudahkan semudah-mudahnya untuk dipetik. Begitupun you yang punya hafalan Quran kemudian akhlaknya baik, meskipun hafalannya sedikit, tapi aduh sopannya ke guru, ke teman tidak cetus, tidak celetak-celetuk, tidak ngibahin guru. Seneng nggak punya teman kayak gitu? Teman juga senang kalau lihat ada pohon apelnya pendek tapi buahnya ranum. Apalagi yang pohonnya tinggi, ibarat hafalannya banyak, buahnya juga banyak. Enak lihatnya. Tapi ada yang hafal pohonnya tinggi tapi kering semuanya. Hafalannya banyak tapi tidak sopan ke guru, ke temen jahil fitnah, kemudian adu domba. Matak jadi temennya tidak betah. Ada kan suka ada yang begitu? Atau laki-laki begitu. Kok ini penghafal Quran kok buang anginnya sembarangan? Ada yang begitu? Ada itu tuh. Gak punya adab cina bahasanya tuh gitu kan? Kayak di video-video yang adik-adik pernah lihat. Ada juga yang pohonnya tinggi, kemudian buahnya sampai ranum ke bawah. Udah hafalannya mungkin, akhlaknya baik, tutur katanya enak didengar, setiap ketemu orang apa yang bisa saya bantu, peduli dengan yang lain. Ibarat adik-adik nih, seneng gak sama penghafal Al-Quran yang duduk di masjid terus, gak mau tanzif, para mandi, hafalannya mah kuat, terus murojaah di masjid, bahkan mungut sampah juga nggak mau. Aduh maaf ya, tangan saya ini suci, jadi biasanya pegangnya Quran, masa saya harus ngambil sampah, nanti gimana dong, kotor ke Quran saya. Ada seorang penghafal Al-Quran tuh dari Cicalengka, bapaknya bilang, Ustaz maaf anak saya mah nggak pernah tanzib dah di pondoknya juga, nggak boleh lah penghafal Al-Quran bawa sampah yang berat-berat. Silau jadinya orang teh ketemu tuh mau minta tolong tuh, nggak jadi nih, ketemu si ini mah anti sampah padahal suka nyampah. Itu ada itu tuh ya. Jadi semua terlihat dari tingkah laku dan
perkataan. Makanya sabda Rasul tadi yang di muqaddimah, wala taqallam bikalamin ta'taziru minhu goda. Jangan bicara kalau pada akhirnya minta maaf. Pernah ada yang marah-marah kan, udahnya itu kira maaf ya tadi kelepasan. Ada minta maaf nanti syukur di dunia kok mau di akhirat. Nauzubillah. Ya hati-hati ini terjadi sering di pondok akhwat yang begitu tuh. Wala taqallam bikalamin ta'taziru minhu goda. Jangan ngomong dengan satu pembicaraan kalau pada akhirnya minta maaf. Ya. Ustadz baru mengalami satu kejadian di pondok. Ada santri akhwat membuat satu pembicaraan fitnah, kemudian sama Ustadznya dihukum. Dihukumnya juga sampai sebijak itu Ustadz pakai surat kaleng. Makanya ke santri kan harusnya langsungnya beledak-beledukan, kalau marah ini pakai surat kaleng. Untuk anda titik-titik, silakan berdiri di tengah sawah, bawa Qur'annya, murojaah lebih panjang, kan mau tasbih 20 juz ya. Dah berdiri anaknya tuh sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam berdirinya tuh. Kalau hati pasti bersyukur, makasih Ustaz Kun, saya lebih banyak waktu ngulang, tidak tanzih kan. Baru 6 jam diambil sama warga karena melihat kasihan, itu ada santri kasihan udah berdiri, duduk, berdiri lagi, mungkin sempoyongan, padahal kan makan dikasih makan, minum dikasih minum. Diambil warga, dibawa ke RW, dibawa ke DKM, bawa polisi jeung tentara. Wisata garuk-garuk saja ya, jam 10 malam digedor-gedor. Ada apa ini? Sudah Pak, gimana baiknya? Ini mau keluar aja Ustaz, silakan. Gak usah bawa tentara polisi dan gak ada urusan dengan tentara polisi lagi, can bisa maca Quran di dua lantai. Gitu. Itu kejadian kayak gitu. Padahal salahnya cuma satu, tidak mau jujur. Enak gak kalau ada santri, Ustaz, saya salah, saya siap dihukum? Enak gak? Ustazah, saya salah, saya siap dihukum. Senang gak? Senang kan? Hukum sudah nerima, nggak usah bawa tentara polisi, udah bukan perang gitu. Jadi hilang keberkahan nantinya, hati-hati. Yang kedua, pastikan setiap murojaah, ziyadah, tasmi, setoran, berdoa. Bahkan ada sholat takwiyatul hifdziyah, pernah tahu? Sholat menguatkan hafalan. Jadi di Cirebon sana ada satu pondok yang dibilang pondok paling radikal yang pernah Ustaz kunjungi dan pernah Ustaz mondok. Itu santrinya kalau selesai surat Al-Baqarah itu wajib bolak-balik acak terjemah di tasnya tuh. 1 sampai 286, 286 sampai 1. Kemudian diacak per 5 ayat, 5, 10, 15, 20, 30, 35 di tasnya tuh, plus terjemahnya di tasnya tuh. Kemudian diajak jalan kaki ke laut sama bunyainya tuh. Kalau pas jalan kaki ke laut itu tidak lancar, itu balik lagi ke pondoknya. Dan setiap malam Jumat semua santri putranya tuh jadi imam hampir di semua masjid di Cirebon. Yang rakaat pertama baca Yasin, bukan Yasin ruku, bukan, baca Yasin full. Rakaat kedua baca surat Ad-Dukhan As-Sajdah. Kemudian rakaat ketiga baca surat Al-Mulk dan rakaat ketiga baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Itu dalam 4 rakaat itu langsung setiap malam Jumat. Jadi kalau malam Jumat itu santrinya sepi, nggak ada di pondok. Ini pada kemana Bunyai santrinya? Itu diambil sama imam, sama masjid-masjid untuk sholat takwiyatul hifdzi, sholat penguatan hafalan. Seru juga kata Ustaz tuh. Karena ada beberapa juga sanad ilmu Quran yang dari Krapyak, yang dari Kudus. Itu santrinya setelah tasmi panjang, contoh yang tasmi 10 juz, itu wajib dibawa dalam sholat duha 10 juz itu.
Nanti sampingnya tuh ada teman satu yang nempel gitu pas sholat tuh kan, sholatnya agak dijaharkan sedikit, yang penting terdengar oleh sendiri dan ke teman terdengar. Karena ada santri kalau nggak begitu soknya nyahoanan maneh nih kan. Kenapa kamu tidak setor ke ustadzah? Aku mah cukup setor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa. Ada santri yang nggak mau setor. Saya mah cukup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Ada yang suka bawa hafalannya dalam sholat kan? Suka jadi imam ini santri-santri. Kayak gitu. Ahwat juga sama. Ada santri yang nggak mau setoran kan? Ada nggak ahwat yang nggak mau setoran? Ada tuh, ustadzah-ustadzahnya udah lirik kanan lirik kiri, biasanya ada kalau begitu. Ya, yang pertama as-sabr kasabir jamat, yang kedua ad-du'a ba'da tilawah. Ad-du'a ba'da tilawah. Doa setelah tilawah. Gimana doanya adik-adik kalau ngedoa setelah tilawah? Selain Allahumma arhamna bil Quran, ada doa khusus? Yang ada doa apa barengan wae, terutama doa untuk hafalannya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu man nusina. Karena hafalan itu bukan lupa tapi dilupakan kitanya oleh Al-Qur'an. Wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Yang kedua bisa Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma rzuqna istiqamata ma'al Qur'an tilawatan hifdhan wa amala. Allahumma barik lana bi barakatil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an li tarkil ma'asi abada ma baqaitana. Banyak begitu. Dan ikhwan, Ustaz titip ini lagi ngafal Quran, jangan coba-coba bermain dengan paha perempuan. Karena ulama kita sudah menyampaikan ilmu hidup di antara dua paha perempuan dan ilmu mati di antara dua paha perempuan. Kalau sedang ngafal Al-Quran, akhwat ikhwan sama, hati-hati. Itu masalah yang paling berat ada di sana. Ya, semoga tidak terjadi di sini. Ya, tidak sedikit kejadian-kejadian yang auzubillah terjadi. Yang ketiga, pastikan hafalan Quran adik-adik terencana baik di setiap pekannya. Tidak sampai ngewang-wang semaunya. Teh besok saya ngapain lagi ya? Ngapain lagi ya sekarang? Baru tasmi nih. Saya harus ngapain ya? Itu harus terencana semuanya. Kalau sudah terencana, nanti rencana Allah lebih indah, itu lebih baik. Ya, jadi Ustaz ingin nanti ketemu santri ikhwan atau ada buku catatan ikhwan atau ahwat barangkali. Bagaimana merencanakan hafalan setiap pekan? Bagaimana murojaahnya? Jam berapa saya harus tidur? Begitu ya. Makanya ketika ada satu santri di Pondok Cibiru sana, saya izin ta'alumul lail. Ya, boleh. Ternyata ta'alumul lail itu sampai jam 3 subuh. Karena hafalannya sudah banyak. Bahkan ada santri yang tidur Daud. Malam ini tidur, besok nggak tidur. Saking banyaknya hafalan. Kan yang ada tuh saum Daud kan. Hari ini saum, besok tidak saum. Yang penting tidak ada sholat Daud, bahaya itu. Ini sholat, besok nggak sholat. Ini mah ada yang begitu. Saya tanya, Ustaz, antum kenapa mengamalkan itu? Iya, karena saya tanggung jawab dengan hafalannya. Hari ini saya tidur hanya qailulah saja, tidur siang saja, malamnya nggak tidur full sampai subuhnya tuh. Baru tidurnya itu jam 10 pagi sampai zuhur. Karena hafalan Quran saya sudah 20 juz dan bagaimana saya tanggung jawab? Pakai Fahmi Bisyaukin juga nggak kekejar. Yang satu hari 5 juz tuh. Fahmi, Fatihah, Maidah berarti Fatihah sampai Anisa, merojahnya tuh 5 juz. Maidah terus sampai surat An-Nas. Ada adik-adik. Jadi kalau adik-adik sedikit-dikit tidur, itu berarti keluar dari agenda para penghafal Quran yang hari ini lebih banyak ngulang dibanding tidurnya. Tidur jam berapa? Jam 10 malam. Bangunnya jam 3, jam setengah 4, jam 4. Baru sholat beberapa rakaat begitu kan.
baru mulai kegiatan Qur'annya. Itu kegiatan Qur'an sampai jam berapa kalau Ustaz boleh tahu? Dari ba'da subuh sampai 10:30 siang. Nah, itu bagus tuh, tidak boleh diganggu berarti ya. Oke, bagus. Ustaz senang kalaupun ada agenda ba'da subuh sampai 10:30 itu tidak boleh diganggu dengan kegiatan apapun. Khusus Quran toh. Itu ziyadah di sana, murojaah di sana, setoran di sana. Iya. Pokoknya jangan sampai tidak lengkap antara ziyadah, murojaah dan setoran. Jadi Ustaz ingin semuanya terencana betul. Nanti kita diskusi satu sama lain. Mungkin Ustaz lebih banyak ke Ikhwan, ada perwakilan barangkali Ikhwan dan Akhwat nanti bisa nge-share yang waktu singkat ini. Jadi semua hafalan yang sedang diperjuangkan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan nanti. Maka kapan ada pertemuan orang tua? 2 minggu lagi pertemuan orang tua. Langsung teh kasih surat nanti orang tuanya, ibu bapak wajib ngetes hafalan anaknya gitu. Jadi orang tua teh ngelihat progres. Oh, anak saya sudah 2 bulan tuh nambah 1 juz tes. Jadi orang tua tuh tidak akan protes nantinya tuh. Kebanyakan orang tua modern hari ini teh sok senyawa narinya, suka marah-marah terguguh. Anak salahnya apa? Bawa polisi tentara, kan itu di luar nalar. Nurul sekarang ya, di luar nurul cina. Aduhnya maaf ya yang namanya Nurul. Itu begitu coba. Ustaznya nggak takut, adik-adik udah tentara ada mana posisinya posisi benar. Ya kalau posisi benar kan kita nggak takut mau tentara atau polisi yang datang. Makanya Ustaz Pian, Ustaz Deden, Ustaz yang satu alma mater di Al-Basyariah, ketika ada seorang tentara datang ke Buya, anak saya tidak bisa ngabdi, harus langsung kuliah. Langsung itu sama Buya dimarahin meskipun pangkatnya kolonel. Karena kan sudah MOU perjanjian kalau sudah mondok harus ngabdi. Itu dimarah-marahi langsung, dan yang tadinya harimau berubah bukan jadi kucing atau kelinci jadi kangkung. Iya. Jadi titip sampaikan ketika bertemu orang tua mah harus kerjasama. Karena orang tua hari ini sok protes, kenapa Ustazah? Udah setahun anak saya baru Al-Fatihah. Emang kenapa Bu? Kok belum kayak yang lain, Al-Baqarah, Ali Imran, kan baru Al-Fatihah. Ada yang baru Al-Fatihah, enggak maju-maju. Gini aja tuh ibu, sok ibu silakan duduk, bapak duduk, ibu duduk. Bapak sekarang baca Quran. Aduh jangan atuh Ustazah, saya kan malu belum bisa baca, masih Iqra. Berarti leheng, bapak anaknya udah Al-Fatihah. Ibu, apalagi saya ada di dapur terus secara muka Quran. Makanya anak saya di pesantren kan hafiz Quran teh biar bisa angkat derajat saya. Nggak bisa begitu, harus tetap ada ikhtiar, ada tirakat orang tua yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk anak-anaknya. Mama minimal duha atuh jeung ade 2 rakaat duha untuk anak pertama, 2 rakaat duha untuk anak kedua. Doanya tuh termasuk di rumah mah bacakan Al-Fatihah biar hafalan saya mudah. Kapan aja, termasuk ketika Bapak Ustadz wafatnya 1:30 malam. Oh, pas datang Ustadz ke rumah beliau almarhum, kata ibu tuh deh, Bapak jam segitu tuh bangun untuk ngedoakan anak-anaknya. Makanya wafatnya jam 1:30 malam. Pas di pangkuan Ustadz wafatnya tuh sempurna gitu. Ketika dibuka tali pocongnya tuh bapak saya tersenyum. Berhasil gitu. Bapaknya tidak hafal Quran, anaknya hafal Quran. Bapaknya tidak pernah pesantren, anaknya pesantren, punya pesantren. Termasuk adik-adik juga ini sedang mengangkat derajat orang tuanya. Makanya Ustaz bahagia ketika bapak wafat tuh di telinga kanannya tuh disimpan murotal. Di pas wafat tuh selesai Al-Baqarah, beliaunya wafat. Ada orang tua yang sudah wafat? Ada yang sudah wafat? Laki-laki bapak ibunya? Ada? Ada yang sudah wafat, siapa bapak atau ibu? Nah, jadi kalau setiap baca Quran selesai langsung, ya Allah, jika ada pahala dalam tilawah saya, ini buat bapak saya. Lapangkan kuburnya, terangi kuburnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang masih ada, muliakan dari sekarang. Karasa atas te ayam, betul. Mau gimana curhatnya coba kalau enggak ke Quran?
Begitu. Apa perlu orang tua dulu meninggal baru hafal Quran? Ada mau orang tuanya meninggal dulu baru hafal Quran? Tidak. Di Bandung ada namanya Darus Subur. Itu semua santrinya tunanetra dan hafal hampir semuanya 30 juz. Gak bisa lihat. Bisa gitu ya? Gimana caranya coba? Adik-adik mau buta dulu baru. Ada anak SMA, Ustaz sapa deh, sejak kapan gak bisa lihat? Kelas 3 SMP, Ustaz benturan kepala, main, kemudian langsung kena saraf mata, langsung gelap aja dunia tuh. Mau protes ke PLN juga nggak digubris karena memang mati, bukan mati lampu, mati matanya. Ada anak kecil lagi main kucing-kucingan, tahu kalau kucing-kucingan orang anak-anak tidak bisa lihat kan pakai gesekan kaki gini nih. Dikejar nggak ada. Sejak kapan deh? Saya bangun tidur kak, langsung ini aja darah keluar dari mata. Tapi hafal Quran pakai titik-titik braille tadi kan. Maka kesempatan nanti kalau ada rihlah datang ke Wiataguna di Jalan Pajajaran dekat kalau dari sini ya. Itu pabrik pembuatan Al-Quran braille. Di sana banyak para penghafal Quran yang nggak bisa lihat. Semuanya akan tertampar malu ketika bisa lihat sekarang, tapi Quran belum hafal. Coba kali-kali nanti rihlahnya ke situ tuh, ke pondoknya atau ke pembuatan Al-Quran braille-nya. Itu boleh masuk lihat bagaimana pembuatan Al-Quran dengan kode titik-titik itu. Baru adik-adik akan lebih semangat. Ya, terus setelah wasobrin kasobril jamad, kemudian yang selanjutnya ad-du'a ba'da tilawah, kemudian yang ketiga tahtitul hifdi, perencanaan hafalan. Jadi kalau saya sering ngobrol dengan sahabat kita, kemudian dengan beberapa teman yang lain, itu kalau hafalan direncanakan, you yang bertanggung jawab nantinya. Tapi kalau hafalan direncanakan orang lain, direncanakan oleh pondok, gitu, nanti you-nya nggak bertanggung jawab. Jadi nanti kita sama-sama ngobrol setelah 3 poin ini. As-sabrin kasobril jamad, sabar seperti sabarnya benda mati. Yang kedua, ad-du'a ba'da tilawah, minta hafalannya mungkin barokah dan bisa beramal. Yang ketiga, tahtitul hifdi, perencanaan hafalan. Siapa yang merencanakan dengan baik, maka dia akan mendapatkan hal yang baik pula. Baik, karena waktu ke asar tidak lama, jadi Ustaz silakan dibuka termintanya jawab biar enak dua arah. Siapa yang dari Iwan mau bertanya, silakan. Yang dari Akhwat juga boleh kalau ada yang ditanyakan. Bagaimana dan kenapa itu kembali kepada adik-adik semua. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Bisa ada unek-unek yang mau disampaikan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin. Siapa deh? Wahyudin. Ustaz, saya mau bertanya, kalau misalkan hafalan sabar seperti benda mati seperti mana? Sabarnya. Ya. Ibarat Wahyudin di jam itu murojaah juz 1, duduk, tidak boleh keluar dari duduk itu sebelum juz 1 itu selesai. Pas sabar-sabar, jangan kalau di kursi ya atau di meja, sama kursi atau sama meja lebih sabar mana Wahyudin. Kalau baru juga setengah juz Wahyudin malah tiduran, berarti Wahyudin kalah sama meja. Ya, yang disebut dengan wasabrin kasobril jamad itu ketika sudah punya target 1 halaman ngafal, tong pindah. Ada santri yang begini deh, ngafal Al-Baqarah, ketemu bab talak, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Langsung merot, Ustaz Kun, boleh nggak saya pindah ke juz 29? Kenapa dia pindah ke juz 29? Ibu saya seneng dengan juz 29. Oh gitu ya Ustaz, iya kan aja dulu tuturkeun pindah ke 29. Ketemu surat jin, langsung datang lagi Ustaz Kun, kayaknya saya mau ngapal surat Al-Kahfi, kemudian surat-surat pilihan. Ya sok silakan pindah lagi tuh.
Belum selesai itu tuh targetnya. Wasobrin kasobrin dulu, baru sampai situ, belum jamatnya tuh. Langsung hafal surat Yasin, As-Sajdah, Al-Kahfi. Di Al-Kahfi merot. Aduh Ustaz, kayaknya saya mau pindah lagi ke Al-Baqarah. Akhirnya keluar kuliah di UIN, ngambil jurusan sastra Inggris dan ingin ikut jejak ustadznya. Ustadz, lebih susah ngapal kosakata bahasa Inggris ya dibanding Quran. Terus harus gimana Ustadz? Gitu kan? Di situ adik-adik banyak santri teh gitu penghafal Quran tuh. Belum selesai ini minta pindah. Belum selesai ngapal Quran pindah ke pondok pusat lagi. Ada kan yang begitu teman-temannya? Itu teh enggak wasobrin kasobrin zaman, enggak sabar. Jadi kalau sudah ada target sehari berapa halaman target ziyadahnya? 2 halaman. Entang pindah sebelum 2 halaman itu selesai. Jadi kalau 2 halaman berapa menit selesainya? Apa? Beda-beda kan? Ada yang setengah jam selesai 1 halaman. Ada yang 1 jam baru selesai 1 halaman. Bahkan ada yang nggak hafal-hafal kan? Nah kayak gitu. Tapi kalau kita menerapkan waktu 1 jam yang sudah dialokasikan dan kita sabar 1 jam itu, ternyata takdir hafalnya dapat setengah halaman karena sudah berupaya berusaha, sudah itu yang terbaik. Tapi kalau belum kayak 1 jam dia udah sudah, saya mau ke air dulu. Di air yang macam komik sampai disimpan di balik lemari, di bawah baju, dan tetap firasat pimpinan, firasat guru itu pasti ketahuan yang begitu-begitu. So, pernah nggak ada ustadzah, kok nggak enak hati ya, datang, ayah we pelanggaran teh. Ya, jadi wasobrin kasobrin jamatu, sabar seperti sabar bedamat itu. Kalau sudah dialokasikan waktu 1 jam untuk ziyadah 1 halaman, habiskan waktu itu untuk 1 halaman. Baru pindah ke agenda lainnya. Kalau belum 1 jam yuk sudah tidur, gitu ya, kalah oleh mejanya, tak berarti tidak sabar seperti sabar bedamat. Era ku bedama nemati. Sip. Itu. Berapa juz hafalannya Wahyudin? Surat apa sekarang yang sedang dihafal? Surat apa targetnya sekarang yang sedang dihafal? Ziyadahnya sedang di surat apa? Al-Maidah. Hati-hati. Jangan pernah terdetik dalam hati takut kumahnya nek maju. Sieun nutukan. Nek mundur tuh maju-maju kan. Gitu. Minta arahan terus ke gurunya. Saat baiknya gimana? Oh, hari ini Selasa aja. Selasa Al-Baqarah. Adik-adik, Wahidin mampu nggak murojaah Al-Baqarah full? Mampu ya, bismillah ya, bismillah mampu. Kan? Besok hari Rabu Ali Imran full. Hari Kamis An-Nisa full. Gitu ya terus, tapi ziyadah tetap jalan. Apa yang harus dikurangi Ustaz kalau biar tercapai target murojaah Al-Baqarah? Tidur yang dikurangi. Berarti Wahyudin tidur jam 12. Bangun sama. Oke. Ada lagi. Hewan lagi juga boleh, adik-adik. Namanya MC ya. Ya deh, silakan Ustaz. Bagaimana kalau pandangan dari Ustaz itu, misalkan tuh hafalannya udah hampir ke misalkan 5 juz, tapi dalam segi akhlak sama pandangan tuh perilaku masih susah untuk diatur sendiri gitu. Masih suka bingung apakah hafalan tuh jadi bagus. Ada siapa namanya? DMC? Dari ya dari tantangan seorang penghafal Al-Quran zaman hari ini memang banyak. Apa yang paling menantang? Tantangan yang paling berat bagi seorang penghafal Quran sekarang apa coba? Ngantuk. Tapi kan ada santri, kenapa tidak tahajud kamu? Oh ya Ustaz, kan tidur itu kan meninggalkan maksiat. Iya betul kan? Tahu-tahu subuh kamu tidak tahajud. Iya Ustaz, alhamdulillah bangun juga saya tidak maksiat. Karena tidur itu nggak mungkin maksiat. Betul? Jangan sampai ini pidato ini kemudian jadi jadi kojonya nanti. Itu kata Ustaz pun juga.
nggak tahajud nggak apa-apa, kan nggak maksiat, tapi ada yang lebih baik. Jadi kalaupun tantangan hari ini tidur, HP, perempuan, apalagi ya, Ikhwan berarti ya bolak-balik, ngantuk, apalagi tidur pulang. Emang kalau sudah ke rumah mau apa coba? Mau murojaah di rumah? Mau setoran ke ibu bapak? Juara kalau orang tua anak datang, Assalamualaikum mah, liburan, sini murojaah dulu sama mama. Itu orang tua yang bagus. Iya HP nah, neng HP, karunya nggak 3 bulan ternyata HP ya HP. 3 bulan ngapain sehari hancur. Banyak kan yang ruhnya hilang ketika perpulangan, ruh hafalannya hilang. Tanggung jawab usadah-usadahna di dieu teh. Tuh kan nu katempuhan masa pondok. Begitu. Ya, jadi hati-hati Ustaz sampaikan ke Ikhwan kalau sedang hafal Al-Qur'an ya seupaya mungkin untuk jangan takut. Ini gimana hafalan saya berkah atau tidak? Saya masih mata belum bisa godul basor terus. Ya kalau ke lalaki mah kudu godul basor. Bahaya begitu ya. Justru yang ditakuti itu begitu. Kalau ke perempuan baru seperlunya. Kalau ada silang komunikasi. Tapi kalau nggak ada syukuri itu. Ya, jadi hati-hati. Dan santri pintar. Ikhwan ke bawah, Ahwat ke atas. Kita bertemu di tengah. Kumaha we santri mah pintar nanti. Santri Ahwat jualan di Pondok Satu, kita jualan tiap sore itu. Santri Ahwat naik ke gunung. Santri Ikhwan turun gunung. Ketemu di tengah-tengah. Saya bungkun ini ada santrinya ketemu. Padahal sudah dikasih jarak jauh, tapi anggapnya pinterna santri di dini. Ku tidak mencarimu, engkau tidak mencari aku. Allah mempertemukan kita. Kan dakwah Ustaz, dakwah syaitan istilahnya. Iya, tidak boleh lah. Jadi hati-hati. Ini yang di atas itu pondok Ikhwan atau pondok Ahwat? Nah, coba-coba cari alasan untuk turun ke bawah. Gitu. Ya, jadi kalau ada sudah 5 juz hafalannya, sekuat tenaga terus saja minta kepada Allah, meskipun salah satu syarat hafalan ya berupaya hindari maksiat. Tapi insya Allah dengan hafalan Quran itu akan mengubah kebaikan akhlak adab. Tuh ya, jalan aja terus. Tuh ya, sip. Terima kasih Ade Ari. Hafalannya sudah sampai Al-Maidah sama. Saran mau nggak masuk saran Ustaz yang tadi sama Wahyudin? Besok hari Rabu Al-Baqarah harus terulang. Hari Kamis harus An-Nisa yang Ali Imran terulang. Hari Jumat An-Nisa harus terulang. Ziyadah Al-Maidahnya tetap jalan. Bisa nggak adik-adik? Tapi kudu baca bareng-bareng Al-Baqarah nanti. Siapa yang misalnya dikondisikan begitu. Ini adik-adik sama semuanya sudah 5 juz atau belum? Belum, ini yang baru-baru ya, yang kecil-kecil baru berapa deh hafalannya? Oh maaf ya, ini SMA udah besar? Oh SD, ya deh berapa hafalannya sudah sampai surat mana? Halaman 8 surat Al-Baqarah. Berarti tanggung jawab itu sehari harus 8 halaman itu diulang. Gitu. Mana yang sudah Ali Imran? Cung yang hafalannya sudah Ali Imran, lagi di Ali Imran sekarang. Udah ada? Sudah lewat Ali Imran semua? Oh ya sudah, berarti gitu caranya. Ustaz juga sama di pondok saklek dah. Sekarang Ustaz belum kejam. Baik disebut kejam, tidak disukai. Karena nyaklak pada subuh tidak boleh pindah tempat sebelum Al-Baqarah selesai. Tidak boleh pindah tempat sebelum An-Nisa selesai. Ustaz, ini Ustaz siapa nama? Harus siap dibenci oleh santri. Ya, saklek aja Ustaz, nggak apa-apa. Kita murojaah Al-Baqarah full sekarang. Full Al-Baqarah. Yang awat juga sama. Apalagi sudah panjang-panjang yang 10 juz itu tanggung jawabnya berat. Ya, ada mampu nggak 1 hari Al-Baqarah?
Mampu. Besoknya Ali Imran full. Kalau Ustaz saya hafalannya mau mungkin, itu caranya. Nah gitu, jadi Ustaz titip ke yang siapapun yang sedang menghafal sekarang begitu. Bahkan ada satu pondok yang sholat isyanya jam 11 malam. Saya tanya kenapa ini jam 11 malam? Dia Ustaz murojaah dari ba'da maghrib sampai jam 11 malam 5 juz. Tidak ada tasmi'. Pokoknya mas setiap hari 5 juz. Mau nggak akhwat? Ini nggak ada yang stres kan? Sukses semua kan? Iya tuh wajahnya wajah sepi sukses. Gitu ya deh, Anda nggak usah kerung-kerung gitu deh Ari. Terus optimis begitu ya. Ada kan santri sok geleng-geleng sorangan nih kan. Hati Allah, iya hafalan kamararana. Kadang kiri kamari diulang enak itu deh wae. Diulang. Saja maaf. Tadi dari Cibiru ke Lembang ke sini. Ya Allah saya niat murojaah Al-Baqarah buat Bapak. Selesai Al-Baqarah sampai sini. Nanti di sini dari sini ke Cibiru ya mau lewat ini ujung Berung nih kan. Yang turun langsung Cibodas, turun ujung Berung langsung ke bawah tuh langsung ke Cibiru. Kalau saya mau selesaikan Ali Imran murojaah, selesai Ali Imran sampai pondok tuh. Baru di pondok tuh ngedoa, ya Allah kalau ada keberkahan di surat Ali Imran ini, jadikan keluarga kami seperti keluarga Ali Imran. Kalau yang Al-Baqarah jangan seperti Al-Baqarah. Jangan. Gitu kan? Ada kan di kitab Al-Hijjan fi Adab Hamalatil Quran, santri yang biasa murojaah Al-Baqarah setiap malam, kemudian malam itu enggak murojaah, disuruh duduk mimpi apa? Al-Baqarah. Ya contoh nih, deh besok ada yang murojaah Al-Baqarah, gak kecapai, langsung malamnya teh mimpi ditubruk Al-Baqarah. Karena tidak wasabrin kasabril zaman, tidak sabar dengan target yang sudah dibuat. Makanya kalau santri merencanakan sendiri, nanti teteh usadah-usadahnya tuh, nah tuh kan kamu yang merencanakan, ya tuh datang aku yang merencanakan sendiri, aku yang melanggar. Itu. Ya, jadi ustadz-ustadz nih yang ngebimbing, yang dari mastoran, adik-adik harus banyak memuliakan guru, pembimbing, cuma yang nyimak mah. Ini ustadz yang nyimak kan tadi ya, kesal nggak kalau ada santri yang nggak lancar hafalan? Kesal kan? Ya, sarwa ustadz gitu. Maka dibuatkan. Ada lagi ustadz, barangkali ustadz dulu. Alhamdulillah. Pertanyaan titipan dari istri. Ya. Jadi murojaah itu bagi penghafal Quran adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Karena kalau tidak murojaah, hafalannya pasti akan hilang. Nah, kebetulan saya dan istri saya kan sudah rumah tangga. Otomatis kesibukan itu semakin menambah, berbeda dengan pas lagi belum nikah, banyak waktu luang untuk murojaah. Nah, ketika udah rumah tangga, waktu untuk murojaah itu ternyata berkurang, Ustaz. Nah, tapi udah dimaksimalin bahwa ada waktu khusus untuk murojaah. Nah, apakah mengurangi jadwal murojaah itu termasuk akan menambah dosa gitu, Ustaz? Dan apakah cara memanajemen murojaah pas pas sudah nikah itu gimana gitu, Ustaz? Jadi ada dua pertanyaan. Apakah mengurangi jadwal murojaah itu termasuk dosa? Yang kedua, bagaimana cara memanage waktu murojaah karena kesibukan rumah tangga gitu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ulama kita menyampaikan pahamilah ilmu sebelum sibuk, karena kalau sudah sibuk susah untuk mengatur. Yang pertama yang jelas, kami pun sama di rumah tanggung jawab murojaah cukup panjang dengan keluarga, dengan santri. Makanya ketika ada santri itu kesempatan ngabang berangkeun
Ketika dengan keluarga waktu sedikit, mungkin dengan santri akan lebih banyak. Jadi kalaupun kami di rumah ketika mau murojaah pasti sebelum kesibukan dimulai atau setelah kesibukan selesai. Jadi seperti mahasiswa yang mondok di rumah tahfiz. Ketika Ustaz saya tuh sibuk dengan organisasi, dengan ini, tapi saya tetap harus murojaah, kapan baiknya? Sebelum kesibukan dimulai. Jadi kalaupun kita punya target misalnya sehari harus murojaah 1 juz, dibagi 2 majelis, berarti majelis sebelum sibuk sama majelis setelah sibuk. Makanya pasti saya meluangkan waktu, kalaupun tidak sempat di rumah pasti dijalankan. Misalnya saya harus datang ke Al-Basyariah dari Cibiru ke Cigondewa, ya Allah di pondok saya nggak kekejar murojaah, di motornya murojaah nanti. Kalau pas sama istri nyimak sambil memperbaiki, kalau tidak sendiri sambil berhenti di jalan teh hanya untuk sekedar buka Quran kecilnya. Awalnya iya teh asa kelewat, sehalaman kelewat. Nah, jadi kalaupun sudah berumah tangga pasti murojaah itu sebelum kesibukan dimulai atau setelah kesibukan selesai. Itu pasti lebih terjaga berapapun hafalannya. Terus bagaimana manajemennya, ya manajemennya yang barusan begitu. Sebetulnya tidak mengurangi karena kita ketika murojaah sudah menancapkan niat, ya Allah saya tanggung jawab. Meskipun intensitas waktunya jadi berkurang karena kewajiban tetap kepada keluarga kan. Ininya apa namanya itu yang utamanya. Karena hafalan mah tetap kata Gus Ara ketika kami datang ke Rembang ke sana ke RP3IA, Ustaz Kun di pondoknya ngaji kan, ngaji Gus, ngaji kitab kan, ngaji. Tapi yang dasar-dasar Jurumiyah, Kailani, Safina, Jazariyah, Tufatul Atfal, Hidayatul Sibyan, Hidayatul Mustafid itu hanya sebagai sanad keilmuan Qur'annya, bukan sanad hafalannya. Karena tetap pada akhirnya hafalan itu fardu kifayah. Kalau ngaji itu fardu ain, ngaji hukum. Kayak santri akhwat kami selesai 30 juz kami kirim langsung ke mana Tasik tuh, Baitul Hikmah. Apa namanya teh kan dari Haur Kuning, kami kirim ke sana ke Haur Kuning hanya untuk ngaji 3 kitab. Satu kitab Fiqhun Nisa, Fikih Darah, Fikih Munakahat. Bab tentang nikah, darah, sama perempuan. Karena itu yang nanti dibutuhkan oleh perempuan. Termasuk yang laki-laki juga sama bab jenazah dan lain-lain. Maka kalau sudah berkeluarga ya buat jadwal khusus saja sebelum anak bangun, gitu kan? Atau bisa jadi anak bangun tepa murojaah kalau bisa ngomong gitu kayak gitu. Karena memang kalau sudah berkeluarga apalagi ada kerja dan ngurus umat, pasti waktu untuk mulang tuh lebih sedikit. Maka kalau Ustadz misalnya kerja ataupun ada perjalanan panjang, itu digunakan kesempatan untuk mulang lebih banyak. Tapi insya Allah saya pun menyadari ke santri gini, kalau hafalan santri sedang berantakan pasti murojaah sayanya berantakan, pembimbingnya tuh gitu, itu otomatis. Ketika lihat santri nah berantakan gini hafalan santri ya, udah ibda binafsi ya Allah, sayanya kurang mengulang. Ketika ustadz yang ngulang hafalannya banyak, ngepek tuh tanpa diminta juga ke santrinya tuh langsung beda kualitas hafalannya. Jadi betul kata Al-Quran, dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 282 yang di ujung di bawah tuh wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah aku ajarkan. Ada kan yang di bawah tuh yang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman. So, terus siapa yang melanjutkan? Tuh kan tawadu semuanya. Di bawahnya bagus sekali karena Ustadz pas masuk ke satu auditorium aula begitu di depannya tuh kaligrafi besar itu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Syaratnya bertakwa kepada Allah, salah satunya dengan murojaah. Nanti Allah ajarkan ilmu-ilmu yang lain. Itu Ustadz barangkali. Insya Allah hafalannya tetap terjaga. Yang akhwat dulu ya, ini ada yang ngirim surat kaleng, surat goibah. Ustadz Afwan, bukan Ustadz Afwan, ini Ustadz Kunpun. Nggak ada koma maksudnya. Gimana caranya biar menghafal itu fokus, soalnya ketika ada masalah juga masih bisa. Ketika ada masalah juga masih bisa fokus, soalnya suka tiba-tiba kepikiran malah jadi ngelamun.
Ya. Adik-adik sedang hafal Quran di pondok bersama penghafal Al-Quran, betul? Semuanya fokus sedang menghafal Al-Quran. Kenapa hilang fokus? Gagal fokus, gak punya fokus, gak ada fokus. Apa coba yang menjadi itunya? Pasti ada maksiat tersembunyi yang dilakukan. Ada maksiat sembunyi-sembunyi sendiri. Coba ditaubati, ya. Jadi kalaupun tidak fokus biasanya begitu. Jadi Quran itu bukan lupa, tapi dilupakan. Makanya pas baca dzakirna minhuma nusina, dimajhulkan, dilupakan. Jadi yang bukan kita yang lupa ke Quran, tapi memang kita dilupakan oleh Al-Quran, gitu. Tapi tetap Ustaz apresiasi semuanya. Ya guru Ustaz Yai Asin Safa Muhammad, tetap berapapun hafalan santri, gimana pun keadaan hafalannya, tetap diapresiasi. Alhamdulillah. Ya, bersyukur. Satu dulu, satu lagi. Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau nanya gimana caranya menghilangkan sedikit menghilangkan rasa penyakit hati sama menahan diri dari hawa nafsu. Justru ngafal Quran itu agar hilang penyakit hati. Ustaz Guntur bisa nggak meruqyah penghafal Quran? Ustaz kan rada ini gimana penghafal Quran harus diruqyah, sedangkan dia sedang menghafal Quran membentengi diri. Kan Al-Masurat dibaca barangkali ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Makanya ke santri awat ke Iwan juga sama. Yuk, yang di IG-nya, di Facebook-nya, di itunya ada foto, yuk tidak mengucapkan lafaz Allah, penyakit ain nyerang, hafalannya berantakan saja. Makanya ada santri Ustaz, gendong anak baik yang kecil Ustaz, yang paling kecil Akhir Muhammad, langsung bikin ini TikTok live. Ustaz lihat, langsung saya panggil santri, Ustaz sini Ustaz, kenapa anak saya diposting? Tiba-tiba dia langsung panas malam nanti, bawa ke dokter, nggak apa-apa Pak, baik deh ini. Dari situ al-ainul haqq, penyakit ain itu sangat jelas. Ada yang punya IG, masih ada foto unyu-unyunya. Iwan, ada tuh yang di IG baru tersebar tuh, yang wajahnya ganteng, kemudian foto-fotonya gini terus, glowing. Itu langsung kan, apa namanya tuh nanahan. Pas cek ke dokter tuh aman Pak, bagus kulit Bapak. Serangannya di sana. Bisa jadi nyerang hafalan, nyerang hati. Jadi titip, coba Ustaz Kun kan di pondoknya selektif. Saya bisa buka semua IG santrinya, bisa dibuka meskipun di blog. Dibukaan ini ngapain dek? Gini unyu-unyu. Coba apa-apaan itu manfaatnya. Lihat lucu ya anak Ustaz Kun. Kenapa nggak pakai Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Jadi kajaga lafaz Allahnya tuh. Termasuk adik-adik yang lagi tasmi 5 juz. Itu Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, mohon doanya sedang berlangsung gitu. Lain amajing, tasmi 5 juz. Harus amajing coba. Kenapa nggak Alhamdulillah, mohon doanya. Jadi orang yang dengki itu enggak cingpoho sia itu nantinya tuh ya. Jadi titip awat ada yang masih mungkin ya hati masing-masing yang tahu. Alhamdulillah azan. Ini surat masih banyak, nanti Ustaz bisa lanjut setelah azan ya. Ustaz Afan mau minta solusi, Ana sekarang lagi ngejalanin program tahfiz 1,5 tahun, targetnya 15 juz. Kalau programnya selesai, lebih baik Ana beresin hafalan sampai 30 juz atau ngikutin alur program yang selanjutnya di Al-Jumhuriyah. Sambil atau Ana saja ikut kepada arahan kiainya. Tapi kalaupun kiai yang sudah 15 juz, jalan terus gitu. Nanti biasanya dikasih jalur berbeda sama kiainya kalau ada keinginan. Tapi sudah cukup, saya mau qanaah
dengan 15 juz. Tidak, tetap harus dilanjutkan ya sampai wafat. Santri Ustadz juga 30 juz, ibunya wafat di pangkuannya. Selesai, saat mau wisuda gitu kan, di mobil itu ibunya mau dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin, di pangku tuh sambil murojaah tuh, mah minggu depan mau wisuda kan, mama cing sehat, tapi wafat di mobil. Jadi hafalannya sampai wafat ya. Jadi titip ini yang sedang target 15 juz, bismillah ke Allah, minta ya Allah, ini saya sedang taat kepadamu, kepada Rasulmu, kepada guru, pada kiai saya mohon dimudahkan. Selepas itu saya akan menjemput takdir untuk menyempurnakan sampai 30 juz. Ya, yang Iwan juga sama. Ini yang lebih banyak Iwan atau Ahwat hafalan? Ahwat ya, biasanya begitu. Iwan padahal tidak haid. Gitu. Tapi rata-rata di hampir semua pondok saya tanya mana yang lebih dahulu putri Ustaz. Nggak tahu, kemauannya tinggi. Iwan makan kami ke pasar Ustaz, takris, kuliah, alasannya teh. Tapi memang begitu adanya fitrahnya laki-laki. Oh ya, jadi jangan sampai kalah oleh target sendiri. Jadi kalau sudah 15 juz, lanjutkan lebih baik. Datang ke A pasti diizinkan. Saya mau dilanjutkan di pondok di Al-Jumhuriyah di atas sambil ngulang hafalan, saya mau ziyadah terus. Ya bagus. Ya, barakallahu fikum. Azan dulu kan ya. Ini ada 3 pertanyaan. Cing istiqomah minta doa ke orang tua. Kalau ada sempat, Pak, aku mau tasmi 10 juz, Mama cing kuat atau anak, Mak cing kuat sedekahna, Mak cing kuat sholatna, biar sayanya lancar dalam tasmi 10 juznya. Karena tidak terlepas dari doa itu. Suksesnya adik-adik ngafal Quranan itu pasti buah dari doa ibu bapaknya, buah dari doa dan ridho gurunya. Karena guru mah warasatul anbiya, sedangkan orang tua bukan. Maka ketika di pondok mah sudah sami'na wa ata'na kepada yang jadi guru. Cek usadahnya tuh, kamu harus setor ke saya 10 halaman ya sehari. Udah siap usadah sami'na wa ata'na. 10 halaman. Sudah tasbih selesai 10 juz. Usadah apa yang harus saya lakukan? Sudah tasbih 10 juz. Tulis 10 juznya, siap usadah. Tulis berarti 200 halaman. Nanti punya karya tulisannya tuh, tulisan sendiri. Beres 30 juz, tulisan punya. Khotnya khot apa saja. Kalau sudah bisa kaligrafi khot rik'ah itu jauh lebih banyak. Kalau khot sulus bisa khot sulus. Dan khot kupi saya kudu ngagambar heula. Kapan mau selesainya? Begitu ya. Jadi usah titip kepada yang mau tasmi panjang. Berarti tidak ada jalan untuk masing macam-macam. Dia harus lebih sedikit tidurnya. Begitu, berarti minimal 10 jam hidup. Gitu ya, silakan dibimbing terus sama ustadz-ustadznya. Sama kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga apa yang sedang dicita-citakan, apa yang sedang diikhtiarkan, diperjuangkan itu semuanya mulia. Ya, Dede Haji juga Pak Kiainya pasti terus mendukung dan mendoakan. Kalaupun segini masih ada konflik, ya cuma segini konfliknya kan. Masalahnya cuma segini kan, teman-temannya itu belum banyak begitu. Yang lebih serem itu nanti sudah di dunia luar. Ada alumni saat sekarang nggak ada yang nyimak, karasanya. Sekarang mau setoran, udah nungguin temennya janjian sama besti, malah pergi. Itu maka syukurin, muliakan terus ustadznya di sini tuh bimbingnya. Ajak saya ngebaso yuk, ngeser baso yuk. Kasih bakso, kasih apa aja. Beliaunya tidak minta, tapi kitanya kudu ngerti. Gitu yang tete-tete ini kan mana yang sudah SMA? Mana yang masih SMP? SD? Ini SD ada ini. Yang ini mana masih SD? Ada yang masih SD? Tidak ada SMP SMA. Ini ngafal Quran mau sendiri kan? Mau sendiri atau mau mama?
Mana yang mau orang tua, Cung? Nggak apa-apa, jujur saja. Yang orang tuanya mau anaknya jadi hafiz Quran, hafizoh. Cara tercepat mah ganti nama jadi hafizoh. Tapi kan nggak sesederhana itu. Ya, ini pertanyaan-pertanyaannya bagus dan cukup mewakili semuanya. Jadi yang Ikhwan tadi wasobrin kasobril jamat, ya, yang sabar semuanya. Yang tasmi 10 juz. Ini gimana tasminya deh, kalau boleh cerita sedikit. Sehari berapa juz tasmi murojaah? Sehari 5 halaman, disetorkan tidak? Disetorkan, wajib disetorkan ya. Nah, itu bagus kalau dibuat strategi kayak gitu. Tapi kalau 5 halaman 2 bulan sudah selesai harusnya tuh. Iya, begitu. Mana lagi yang tasmi teh? Nah, deh, gimana deh strategi murojaahnya deh? Sehari 5 halaman, seperempat juznya, terus setorkan kan? Harus distorkan. Sudah selesai distorkan semuanya? Belum. Berapa halaman lagi? 100? Masih banyak. Ya, bukan dari sekarang. Sudah berapa lama persiapannya? Baru 3 minggu persiapannya. Alhamdulillah. Wahyudin sudah tasmi 10 juz belum, Wahyudin? Belum. Persiapannya berapa lama? Sudah tasmi berapa? 5 juz? Hah? 10 juz. Sudah tasmi 10 juz. Oh, mau tasmi 10 juz? Oh, baru mulai? Hah? Baru 5 juz, ya. Alhamdulillah. Sip. Yang paling sedikit dia baru 8 halaman. Alhamdulillah. Tenang. Ini asap kenal Ustaz. Tadi rumahnya di mana, Dek? Oh, yang anaknya Ustaz itu. Kakak kelas Ustaz di apa? Apa nama pondoknya di sana tuh? Tajul Quran. Hufaz. Padang ya. Tambuaci ya. Ada lagi sebelum saya tutup doa yang ditanyakan? Ya, Dek, apa, Dek? Acung tangan. Oh, enggak. Sabar Ustaz, hari ini guru tuh lihat ya di IG kan ya. Guru dibacok, dikatapel, misalnya sampai buta. Ya Allah, dilaporkan ke DPR, polisi, tentara. Sabar. Ya, kita punya guru-guru yang luar biasa. Oke, ada lagi sebelum ditutup doa, unek-unek yang mau disampaikan. Aman. Ada yang tasbih 15 juz ya? Persiapan? Ada? Yang mana? Boleh angkat tangan nih. Yang sudah sebentar lagi 15 juz. Yang mana? Ada? Mana tangannya nggak ada? Juz berapa sekarang? Oh iya, sudah lewat Yusuf ya. Gimana ngafal Yusuf, indah kan? Iya, kapan tasbihnya? Sudah mau tasbih itu? Oh, belum. Ya. Bisa ingin dengar dong cerita Dek. Gimana murojaah yang 10 juz belakangnya? Ngobrol nggak sama teteh-teteh? Ini saya hafalan saya sudah banyak. Baiknya gimana? Sehari berapa juz murojaah? 1 surat. 1 hari 1 juz dapat. Enggak pakai enggak yang lainnya, dapat 1 juz. Murojaah dapat 1 juz. Alhamdulillah. Sekarang lagi murojaah juz berapa? Lagi murojaah juz 2. Ya, mana lagi yang mau sudah selesai 15 juz? Ya, Dek. Siapa namanya? Rini. Oke, juz berapa sekarang? Juz 14, sama seangkatan. Bareng masuknya. Oke. Gimana murojaahnya, Dek?
Sehari berapa halaman? 10 sahabat dan 2 juz. Sehari. Sejuznya kalimat, yang sejuz lagi binadar. Ya, bil goib sama binador. Itu gimana 2 majelis itu dibaginya? Kapan yang bil goib? Kalau binadar suka nyari-nyari waktu. Nyari-nyari waktu. Di waktu ziyadah. Kalau yang binadar paling sebelum tidur. Binazor sebelum tidur. Nah, di sana kan diuji wasobrin kasobril jaman tuh. Tidak boleh tidur sebelum selesai binazornya kan? Hah? Iya. Jam berapa tuh tidurnya kalau boleh tahu? Kalau binazornya belum selesai? Paling jam 11. Jam 11 malam. Paling lama selesainya tuh. Kalau Iwan jam berapa paling lama tidur? Hah? Jam 12, mana yang jam 12? Oh, ada jam 12. Ya Allah. Gak usah takut hantu, udah nggak ada hantu adik-adik. Ustaz suka heran kalau ada santri lagi tahajud di masjid langsung lari ke kamar Ustaz ikut tidur. Ada apa? Kamu kesini? Gak sopan Ustaz. Tadi di masjid ada yang lari-lari Ustaz. Masa nggak ada? Ayo cek Ustaz di rancangan. Tuh nggak ada Ustaz mah nggak ada sih Ustaz. Itu mah halusinasi saja begitu kan. Kalau Iman kegiatan full di sini kan di masjid ya, manfaatkan. Alhamdulillah jam 12 ya maksimal ya. Ya, selamat kepada seluruh santri Al-Jumhuriyah yang sudah berjuang sampai 10 juz. Ustaz mah hanya 1 titip adab ke orang tua yang baik karena kuncinya di sana. Kalau ke guru mah nggak usah ditanyakan, gitu ya. Cara you duduk, cara you jalan, cara kalian berbicara itu jauh lebih berbeda, gitu ya. Jadi nanti rasakan keberkahannya jauh sekali. Kalau orang-orang Ustaz Pun kenapa sekarang punya pondok, mungkin Ustaz Deden juga, Ustaz Pian juga, pasti bagaimana nurut ka Buya. Nah, kalau kata Buya, jadi ada satu kiai, masya Allah, Ustaz senang kalau you lakukan ini beda hasil ke depan. Ada 2 kiai besar, namanya Arwani Kudus, lagi jalan, lagi jadi santri. Kiainya bilang gini, kita udah lama nggak ada yang nguras. Santri yang satu mah pulang dulu ke pondok ganti baju, santri yang satu mah langsung nyebur, langsung simpan Qurannya atau kitabnya, langsung bebersih atas si septi tank. Jadilah kiai besar rujukan Quran hari ini Kiai Arwani Kudus yang Buul Quran. Jadi kalau nanti kata solokan tas langit langsung untuk kudu ganti baju dulu. Kalau kiainya nyuruhnya hari itu, saat itu. Kalau kata ADN misalnya sama Haji, itu masjid udah lama nggak ada yang tahzib, nggak usah nunggu ganti baju, langsung. Ya, beda hasilnya. Hafalannya sedikit tapi tahu-tahu hafal. Ada seorang tua yang anaknya di pondok Oasis sekarang kuliah terus tiap hari tertengilung ngaji. Kata tukang yang letel, Pak karunya atau eta budak waktunya ngaji malah miru kuliah. Kata bapaknya gini, kalau disuruh oleh kiai pasti tengah palke hafal. Dan penting mah budak kayak geus kedena bisa mawa. Dan mungkin Ustaz Kun miwarang kadi teh jadi tukang bangunan nih kan. Pasti jauh lebih besar dari itu. Ya, jadi kepada seluruh santri hati-hati. Yang hadis Rasul yang tadi itu penyakit perempuan. Wala takallam bikalamin ta'taziru minhu ghada. Jangan kau berbicara kalau pada akhirnya minta maaf. Pikirkan dulu. Idza aradta amran fa 'alaika bitau'adah, idza aradta an taf'ala amran fa 'alaik fatadabbar akibatahu. Jadi kalau mau keluar pikir dulu, ini baik nggak ya saya keluar dari pondok? Oh nggak baik ya sudah, fantahu, berhenti, jangan dilanjutkan. Yang Ikhwan juga sama, yang menentukan masa depan kalian sukses itu kalian, bukan teman-teman yang sudah pindah ke pusat. Sudah kalian yang terpilih di sini. Selamat menghafal sampai 15 juz yang ditargetkan oleh kiainya, pimpinannya, oleh Kiai Haji Deden. Kemudian kalau sudah selesai 15 juz lanjutkan di pondok di sana
sambil melanjutkan pendidikan di Al-Jumhuriyah pusat di sana. Nanti hasilnya beda. Mungkin hari ini kita bicara hanya seperti ini, nanti kemudian bisa bertemu dengan Ustadz di lain waktu, lain kesempatan, lain tempat, nanti kerasa benar Ustadz, hari teh kalau saya keluar belum tentu takdir seperti ini, tapi kalau saya alhamdulillah diselesaikan, alhamdulillah hari ini saya merasakan kebaikan itu. Cuma di sini yang mau punya pondok ke depan, nah gitu. Ini kan calon bunyai semua kan. Nah ini kan, iya mau punya pondok ke depannya kan. Tidak mungkin punya pondok kalau you nggak berbuat baik dengan pondoknya. Gitu. Ustaz datang ke Gontor, bawa nama Buya Saiful Azhar. Siapa ini? Santri Buya Saiful. Langsung diangkat. Tahu diangkat tuh? Di apa namanya tuh, dimuliakan, dijamu. Datang ke Kudus, siapa ini? Saya Kun santrinya Yai Asin Safo Muhammad. Masuk sini masuk. Padahal ku pengurus nate teman lebar ku kiainya disuruh masuk. Kalian pun begitu nanti. Sok gara ke Al-Basyariyah, yuk datang bawa nama Kiai Haji Tete, pasti dimuliakan. Karena alumni yang berhasilnya beliau. Pasti pas ke Al-Basyariyah teh pede. Saya santrinya beliau. Pas ke Buya tuh pasti diangkat. Oh ini tuh berarti santri dari alumni Al-Basyariyah. Enak gak kira-kira? Coba kalau yunya di pondoknya baheula hari ini gitu nakal, kemudian pas datang tuh siapa ya? Enggak, saya nggak kenal sama kamu. Ayo gitu, cing baik ke guru. Nanti rasakan bukan minum Sprite ya. Gitu ya. Teman-teman semuanya, alhamdulillah semoga pertemuan yang singkat ini membawa kebaikan kepada semuanya. Yang sedang ziyadah, cing semangat ziyadahnya. Yang sedang murojaah, persiapan tasmi, yang kuat sabarnya. Tiada tasmi tanpa disiplin, tiada setoran tanpa kesabaran. Semuanya bermula dari sabar. Kalau sudah sabar, nanti rasakan buahnya. Kalau buahnya sudah dapat, nanti rasakan di masyarakat jauh lebih nikmat. Meskipun orang yang benci selalu ada. Kalau ini dipetik, kalau orang buahnya, pohonnya tinggi, buahnya banyak, dilempari batu kan tetap mulia. Kan banyak orang yang ingin ngambil buah dari kalian, tapi dengan cara yang salah, tidak apa-apa, nanti kalian akan mendapatkan hikmahnya. Ustadz selalu menjadi pribadi yang tidak mau rame. Kalau ada masalah, udah saya mending diam, dan kalau memang itu dia benar, alhamdulillah. Kalau salah, semoga Allah mengampuni kita. Ya cing akur, santri kalau mau jahil harus siap di jahilan. Soalnya kan di jahilan kemudian pundung bawa polisi. Yang ahwat juga sama begitu ya. Karena konflik terberat itu ada di santri putri. Kamu kalau sudah bicaranya tidak, seget pisan. Pernah nyeletuk karena hati. Ngapain sih murojaah? Nanti juga lupa lagi. Ada yang begitu, suka ada yang begitu tuh. Ngapain ngapal Quran lama-lama nanti juga lupa lagi. Biasanya yang nanya kita pernah ngapal dan gagal, atau belum pernah ngapal Quran. Hati-hati dengan gangguan yang utama. Ngapal sampai hari ini. Ada lagi sebelum kita tutup? Ya, boleh deh, silakan. Oh, ini artisnya ini ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Pakai bahasa Padang nanyanya ya. Baik, yang lain. Ya, deh, silakan. Mulai nanya. Nggak apa-apa, deh. Gimana hafalan biar cepat mungkin. Hafalan biar mungkin. Jadi kalau
Bayakum. Siap. Ya. Ini berdasarkan guru saya. Kalau hafalan mau mungkin secara lahiriah, ya 1 diulang, 2 ditulis. Siapa yang hafalannya ditulis di sini ada? Ada enggak? Kalau sudah hafal innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada yang pernah mau coba buat hafalannya kayak gitu coba? Kan waktu memang jadi lebih tersita harus nulis, tapi hasilnya beda. Ketika Ustadz nyimak, namanya Ustadz Imam namanya, dari Kuningan. Ketika beliau nyimak hafalan tuh dia sambil nulis, yai lagi apa? Lagi nulis hafalan saya pun. Oh ditulis ya? Iya, saya nanti ngecek ke Quran mana yang harokatnya nggak ada, kurang titik. Wah luar biasa itu keluar nulis. Ditulis hafalan itu yang di otaknya tuh. Nanti dicekkan sama Quran. Apalagi di mesin nanti kan ada tes hafalan nulis Quran. Itu yang banyak mahasiswa Indonesia tidak lulus. Iya, coba contoh gini, innal ladzina kafaru berhenti sampai la'allakum tattaqun. Kan nulis kita nah kepanggil akum tatakun teh di mana? Ternyata salah nulisnya. Gitu. Kalau tes hafalan kan di otak gampang, tapi kalau tes tulis luar biasa kan. Innal ladzina sampai inna alifnya tidak ada satu langsung alladzi, sudah salah otomatis kan seayat itu tuh. Nah kayak gitu. Ada siapa namanya? Ada Gibran. Ada Gibran kalau mau ngikut jejak Ustadz kayak gitu. Jadi kalau sudah satu halaman mau per ayat nulis silakan, atau mau per halaman. Satu halaman sudah hafal nih Gibran, langsung nulis Gibran teh. Di buku itu saja yang ada 30 baris biar satu barisnya dilewat. Makanya santri Oase tuh maaf ya, ada sebagian yang keluar tuh karena nggak kuat di situ. Ini mau tasmi 10 juznya mana tulisannya? Belum ada Ustadz. Udah jadi blank teh dia murojaah belum, dia harus nulis, makanya nyicil nulisnya per halaman. Sobda kalau sekarang yang 10 juz ini diwajibkan sama ustadznya, kamu harus ada tulisan ya 10 juz. Stres satu dan nulis 200 halaman. Makanya maaf di Oase itu syarat mengambil ijazah itu harus nulis 30 juz surat. Ini apa-apaan katanya ngambil ijazah harus nulis 30 juz. Satu kasih sayang saya biar hafalannya kuat, punya karya di masyarakat kayak jago nulis. Kebayang adik-adik ngajar Quran nanti di masyarakat tulisannya cacing. Kita naon bisa ada eta teh mim. Nah, mim teh siga entok. Iya, manfaatnya tuh di sana. Cara sama moal ayeuna ada. Kerasa nggak kan sekarang? Gitu. Jadi mustoran sehalaman mana tulisannya, ini Ustaz tulisannya. Ya, sap tanda tangan Bu Ustaz. Sok setoran selesai. Tanda tangan kasih nasihat di sampingnya tuh ya, ngulang lebih kuat. Nanti ketemu Ustaz lagi. Ini mah enak dibimbing sama pembimbing. Di pondok lain itu diblaskan. Mau ngafal? Kamu udah tahu ngafal Quran kan? Ya, nanti ketemu saya ba'da Isya ya, kata ustadzahnya tuh. Soalnya terserah kamu mau tidur, mau main, mau ngapalin, mau jalan-jalan, mau hangout. Yang penting pada Isya kamu setoran ke saya. Dibiarkan santri itu. Nggak ada yang ngontrol-ngontrol tuh, antap poin. Karena tos Isya diantar satu ustad. Kan kelihatan kesadaran dan tidak kesadarannya. Udah kacau kalau dibebasin gitu. Makanya santri naon kira-kira kalau dibebasin kayak gitu. Tidur, jalan-jalan, penerima hotel, kemana gitu kan. Yang penting mah dak cek ustad. Geng tos Isya ada pondok yang gitu. Dan batasannya itu targetnya bukan target waktu tapi target ilmu. Kalau 15 juz berarti targetnya 15 juz, tidak boleh keluar ruangan ini sebelum 15 juz. Gitu.
Berarti kalau saya selesainya 10 tahun baru 15 juz, iya berarti kamu 10 tahun di sini. Karena targetnya ilmu bukan waktu. Gitu. Ya, kecuali kalau sekedar setoran. Kalau sekedar setoran mah selesai sebentar cukup. Ya, tapi tanggung jawabnya nanti di masyarakat pas jadi imam jelas tidak ada yang benar. Itu ada Gibran, silakan coba ditulis. Nggak apa-apa tulisannya belum baik juga, nanti pada saatnya baik. Dan anak itu pasti berubah. Makanya titip ke ustadz, ke ustadzah, kalau santri ada adab yang tidak baik, fokus kepada penyakitnya, kesalahannya, bukan ke orangnya. Ustadz saat itu masih begitu kan, kamu melanggar adab, saya usir langsung, pulang kamu. Tapi nu santri ngatima datang deui jeung orang tuanya, udah digoblok-goblok ke orang tuanya tuh, tapi tetap udah balik lagi ke pondok. Saya salah Ustadz, saya siap dihukum. Kamu dihukum tidak boleh pulang selama di pondok. Yang lain santri perpulangan, santri ini mah nggak pulang karena terikat hukuman. Di masjid suruh jaga masjid kah, di syirkah suruh jaga syirkah kah, karena masyarakat banyak yang beli. Jadi titip santri semuanya, jangan kepikiran waktu yang 1,5 tahun, fokusnya ke ilmu. Kalau ternyata 1,5 takdirnya dapat 10 juz, alhamdulillah luar biasa itu. Dapatnya 7,5 juz, alhamdulillah. Dapatnya Al-Baqarah saja, contoh mutlin, gitu, alhamdulillah. Itu jadi bekal luar biasa. Dan kalian tidak akan pernah pikun sampai kapanpun. Itu saja. Ahwat, ada lagi ditutup terakhir? Ya. Betul. Boleh langsung saja. Ustaz, bagaimana menjaga ketartilan dalam membaca Al-Quran? Kan kalau kita lagi menghafal tuh tartil gitu, tapi ketika setoran semua tajwid, mahorijul huruf itu ditabrak karena ada targetan. Nah, cara menjaganya agar sama dengan menghafal dan disetorkan ataupun murojaah, ketartilan membaca Quran itu sama, tidak ada yang berubah. Ya, baik. Siapa yang biasa cepat nggak bisa dibawa lambat, kaidahnya begitu. Betul? Dibawa lambat, pleng. Siapa yang biasa lambat dibawa cepat, hayu. Ustaz Gun, rumah saya banyak hantu, tolong bacakan Yasin dari maghrib ke isya 40 kali. Impossible kata saya tuh. Tong make deui Ustaz Gun, mun tahlilan teh lila maca Yasinna. Yasin. Jamaah waktu anak lagi pindah ke lamiran mursali masuk ke tapi mau ke mana kan? Komando ada di sini kan? Komandonya ada di sini. Maka ketika masyarakat maca Yasin cepat, Ustaz Gun-Gunnya lambat, isuk nanti mau tong dipakai deui Ustaz Gun-Gun mata lila, besekna jadi lilang kayak kata bingkisan. Jadi kaidahnya tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Yang lambat bisa dibawa cepat, artinya tartil, bisa dibawa hadar, bisa dibawa tadwir, bisa dibawa manapun. Tapi kalau yang biasa hadar dibawa tartil langsung. Dah aku teh Ustaz biasanya cepet kayak gini. Jadi we lupa kalau dibawa lambat tuh. Biasa innalladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum innalladzina kafaru lam tughniyahan kaidah sepanjang masa. Yang lambat bisa dibawa cepat, yang cepat susah dibawa lambat. Betul? Senang nggak yuk semua yang bisa tartil? Dengar teman bacanya teh gancang-gancang. Senang nggak? Masyarakat mah senang. Kamu taraweh. Gitu. Ya Ustaz jangan terima yang nggak tartil mah. Ustazah jangan terima. Asli. Nggak gancang salah deh. Betul? Ya udah bacaannya cepat salah. Lambat mah buku bisa direm. Yang cepat gitu gimana ngeremnya coba? Cing yang standar cepat gimana gitu bacanya, ada yang mana Sipa, mana yang mana Sipa? Kayak gitu. Ya titip ya.
Ubah bisa nggak Ustaz diubah? Sangat bisa. Di pondok Ustaz ada namanya Hazbi Azalia, laki-laki ya. Hazbi Azalia. Datang pertama kali gak mau ngomong. Kalau ngomong harus pakai surat kayak ini. Ustaz pun izin saya mau ke kamar mandi. Jawab Ustaz Evi Amanila. Manis. Karena gak mau introvert ya cina bahasa ai kekinian mah. Saya mah introvert Ustaz karena ngomong yang batu lah. Kenapa sih mau Ustaz ngomong? Iya, ya jadi titip nih ke semua santri, kaidah sepanjang masanya begitu. Yang lambat bisa dibawa cepat, yang cepat tidak bisa dibawa lambat. Ya, nanti tasmi 10 juz itu normalnya 10 jam normalnya. Berarti kalau jam 7 selesai jam berapa? Kepotong zuhur ya, kepotong asar, kepotong makan. Ya selesai minimal maksimal jam 10 malam di pondok. Bahkan Ustaz pernah ngasih toleransi 10 juz sampai jam 12 malam daripada subuh. Iya. Syukur kalau pribadinya punya uang, kalau enggak pakai uang kas. Kita dukung teman kita yang mau tasmi tanggal 20 deh. Tenang, gak usah takut. Aina kan belum tanggal 20 juga. Kita selalu stres sesuatu yang belum tentu terjadi. Gitu. Kayak gitu ya, pokoknya teteh juga sama. Kalau teteh lagi nyimak, tolong di stop yang setorannya tuh. Maaf ya, saya tidak mau nerima yang yang cepat bacaannya. Lambatkan, rem, akan lebih baik. Itu anak itu yang biasanya cepat, pusatnya tidak mau nerima setorannya itu ke musyriknya jadi salieuna mun ka ustad setor teh. Mun salah teh sakal, kalau salah langsung kena mental. Ada yang kena mental ada. Udah kan kalau sudah kena mental tuh blank kan? Ya tapi yang namanya santri lagi diuji kan mentalnya di situ. Ini yang hukuman paling berat apa di sini teh? Surah apa hukuman yang berat? Saat di sini dihukum yang paling berat apa hukuman? Botak. Udah botak aja. Kalau hukuman pendidikan Quran apa? Oh, sejadah taubat. Oh, soal sejadah. Bagus mah sajadah taubat tuh dari badan isya sampai subuh suruh sujud. Tapi harus murojaah dalam sujud. Disebutnya sajadah taubat. Badan isya sampai subuh sujud terus. Biar otaknya cerdas karena lagi sujud mah kan aliran darah ke otaknya lebih banyak. Jadi ada metode sujud di pondok itu, atau metode helm bagi suara yang ngeganggu. Ustaz udah nggak heran. Jadi kalau di pondok tuh ada santri yang memakai helm. Kenapa kamu Ahmad pakai helm? Ini Ustaz hukuman bagi dia suaranya ngeganggu cempreng. Di helm kan helmnya full face. Gejorowokan dirinya meraja kenceng juga, suaranya mengubang di situ kan, mengubang di situ. Kuat buat diri sendiri, tidak mengganggu orang lain kan. Karena ada pasal kan dalam polisi itu kan pasal apa namanya itu yang mengganggu orang lain tuh. Maka baiknya begitu. Ada yang suaranya terganggu nggak sama temannya? Ada. Laki-laki ada juga. Helman Ustaz. Tidak diaradu. Kalian beruntung, bacaan sudah baik begitu. Ada satu santri yang daftar ke Ustadz, kemudian kelas 3 SMA putri mondok dari mana? Coba tes baca. Saya masih ikro. Berapa tahun mondok? 6 tahun. Masih ikro. Terus di pondok apa? Saya di pondok belajar hidup. Belajar hidup. Ngaji itu. Ya enggak, Ustaz, saya mau fokusnya belajar hidup. Masih ikro kelas 6. Kelas 6 itu berarti kelas 3 SMA. Masih ikro ya. Gitu ya. Jadi titip nih poin yang barusan yang sekarang yang sedang
tersudutkan karena bacaannya cepat, tolong dilatih. Coba deh baca. Ada Al-Baqarah sudah? Juz 1 sudah hafal? Bukan, sudah lewat. Al-Baqarah sudah dilewat hafalannya. Coba innallazina kafaru aja satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Segini cukup? Kurang lambat tuh, kurang lambat. Baik, ya gitulah ya dinamika di pondok manapun sama. Ya, selalu ada aja. Tidak ada pondok yang ideal. Adik-adik mau yang cari yang ideal tidak ada satupun. Dan tidak ada satupun seangkatan bareng beresnya. Rata-rata beda-beda karena takdir hafalnya beda-beda. Kalau Yu Gibran satu halaman tuh takdirnya tuh 1 jam. Kalau ini takdirnya tuh 2 jam, jemput 2 jam itu. Kalaupun ternyata 2 jam tidak hafal, ya sampaikan Ustazah saya sudah menghafal tapi tak hafal, baiknya gimana? Besok ulangi lagi. Ahwan suka di tasmi, suka disimak. Kemudian sama ustaznya, udah stop, kamu nggak lancar. Kemudian katanya harus siap dibenci, rata-rata begitu kalau Ahwan tuh. Kalau lagi tasmi kemudian nggak lancar, ku tetehnya teh ulang lagi ya, murojaah lagi, langsung dibenduan teh sehari teh. Pernah merasakan teh di pundungan ku santri? Pernah kan? Karena pada dia tidak lancar atau kita arahkan, nerima Ustaz. Kalau laki-laki mah nggak ada yang berani. Ada santri yang ngajak dulu ke ustadznya, gelutan. Karena sudah di luar adab kan begitu, makan ke guru ngajak berantem. Pasti nggak berkah. Kaidahnya begitu. Dan kaidah sepanjang masa yang kedua adalah ilmu. Kalau ilmu di atas, pasti hiburan di bawah. Musik, apalagi tontonan. Tapi kalau hiburan di atas, ilmu pasti turun. Siapa yang masih senang dengar musik, itu pasti Qur'annya akan dibawa. Bukan sholawatan beda lagi. Ya musik apa begitu. Siapa yang masih senang film Korea, masih teladan idolanya artis-artis yang gak jelas akhiratnya, sudah fantasi rusak. Saya tidak mau dengar lagi ada santri datang yang akhwat curhat, Ustaz, saya itu idolanya Lee Min Ho, terus sama teman saya dia Lee Min Ho juga, gak boleh sama idolanya. Terus Pak Kun harus gimana? Pak Kun harus marahi dia. Wah, kata Ustaz, ini apa urusan dengan hafalan Quran? Itu kejadian hari ini begitu, sedangkan demi nona orang kafir. Ya, hati-hati akhwat gitu. Ya, saya kalau ada santri, Ustaz, kalau ada santri yang tidak ikut arahan ustadznya, tidak ikut arahan ustadzahnya, biarkan teh. Ibarat pohon, kalau di dalamnya itu ada buah yang busuk, tidak usah repot naik ke pohon itu, nanti dia jatuh sendiri. Kita tidak usah repot-repot, kita mengarahkan saja. Santri mah tinggal nurut. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa kariha. Kepada seluruh santri wajib untuk dengar dan taat, suka tidak suka, selama perintahnya bukan maksiat. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ata. Tapi kalau perintahnya maksiat, maka tidak dengar dan tidak taat. Pokoknya mah ke ustaz-ustaznya, "Dek, tolong ke restoran." Siap Ustaz. Padahal teh can tuang, can naon, berat, tidak suka, tapi karena perintah guru, as-sam'u wa ta'at. Gitu ya. Dia berarti sudah 5 juz hafalannya sekarang. Sudah 5 juz, sampai Anissa sudah selesai Anissanya. Bisa memahami Anissa? Belum kan? Ya memang susah dipahami. Susah dipahami. Ya, itu teman-teman semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya, mengarahkan adik-adik, menjaga adik-adik, menjaga niat, menjaga semangat, menjaga ukhuwah, hifdzul bi'ah, hifdzul uswah, hifdzul ukhwah.
terjaganya lingkungan, terjaganya guru, terjaganya persaudaraan. Itu syarat menuntut ilmu. Semoga hafalan adik-adik yang sedang diperjuangkan dijaga oleh Allah 3 hal tadi, lingkungannya, gurunya, dan persaudaraan bersama teman-temannya. Insya Allah target 15 juz dan 30 juz bisa tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa bersama-sama, semoga dengan doa ini menjadi senjata yang menggubah dan menggugah bagi siapapun santri yang sedang menghafal Al-Quran. Allah ridho, orang tuanya ridho, gurunya ridho, insya Allah hafalan Al-Quran juga ridho untuk adik-adik semuanya. Al-hadihin wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Quran. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabi Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma sajidhum, Allahumma ansurhum nasran aziza wa fathan qariba. Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma akrimna wa akrim masyayikhina Syekh Haji bin Al-Jumhur. Allahumma sabithu wa ja'alhu hadiya wa mahdiya. Allahumma ansurna wa ansur hadal mahad al-jumhuriyah. Wa ansur man nasara hadal mahad fa innaka anta khairun nasirin. فإنك أنت خير الفاتحين فإنك أنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا الاستقامة مع القرآن تلاوة حفظا وعملا. اللهم ارزقنا الاستقامة مع القرآن تلاوة حفظا وعملا. اللهم ارزقنا الاستقامة مع القرآن تلاوة حفظا وعملا. اللهم اهدنا بهداية القرآن لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. Wasrif anna sayyaha fa innahu la yasrif anna sayyaha illa anta ya Allah. Allahumma barik lana wa barik hayatina fi hadzal mahad bi barakatil Qur'an. Allahumma barik lana wa barik hayatina bil Qur'an. Allahumma barik lana bi barakatil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa jami' ahlina wa tulabina min ahli al-Qur'an min ahli al-ilmi wal khair min ahli al-ilmi khususan fi ulumil Qur'an wa tafsir. Allahumma razuqna wa razuq hadzal ma'had rizqan tayyiban halalan mubarakan fi halalan tayyiban mubarakan fi halalan tayyiban mubarakan fi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya 'alim. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa sembunyi-sembunyi yang kami lakukan, maksiat yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terang. Kami mohon ampun ya Allah dari setiap amanah ayat-ayat Al-Quran yang sedang kami hafalkan, kami campuri dengan yang batil ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Rabb, ada di antara orang tua kami yang sudah wafat, kami mohon ya Allah, terangi alam kuburnya dengan ayat-ayat Al-Quran, lapangkan kuburnya karena ilmu dan Al-Quran, ibadah kebaikannya ya Allah. Jangan kau siksa orang tua kami yang sudah wafat ya Rabb. Ada di antara orang tua kami yang masih hidup, kami mohon muliakan sisa usianya, panjangkan usia dalam ketaatan,
panjangkan usia dalam ibadah ya Rob, berikan rezeki yang halal barokah yang melimpah untuk orang tua kami, untuk jadi jalan rezeki yang halal bagi kami sedang menuntut ilmu ya Allah. Ya Rob, berkahi kehidupan orang tua kami, bahagiakan masa tuanya ya Allah, lapangkan kehidupan, lancarkan usaha dagangmu, lariskan dagangan ya Allah. Ya Rob, ada di antara orang tua kami yang sedang sakit parah ataupun ringannya, kami mohon sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna sesuai dengan kehendak-Mu ya Rabb. Al-Quran ada mukjizat dari Al-Quran sebagai syifa, kami mohon ya Rabb, berikan kesembuhan itu untuk ibu dan bapak kami yang sedang sakit ya Rabb. Muliakan santri-santri di sini ya Allah, jaga kehidupannya ya Rabb, jamin rezekinya ya Allah, agar mampu menghafal ayat-ayat-Mu, kalam-Mu ya Rabb. Al-Quran Al-Karim 30 mungkin ya Rabb, jadikan hafalannya berbuah mudah, jadi akhlak yang baik ya Allah. Mudahkan tasmihnya ya Allah, kuatkan tasmihnya, lancarkan tasmihnya ya Allah, berikan kemudahan lisannya, jaga dan hujamkan dalam hatinya ayat-ayat yang kuat dalam hati agar mampu mengamalkan dalam kehidupannya ya Allah. Manfaat ilmunya, barokah hidupnya, jaga akhlak dan adabnya ya Allah, jaga niat dan semangatnya ya Allah. Allahumma ansurna wansurna wansur agama. Rabbana taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim wa tub alaina ya tawwab innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Quran al-Fatihah. Terakhir kita ngegambar dulu sebentar. Ada alat tulisnya, ada pulpennya, kertasnya ada. Nah, oke, siap-siap. Ikuti arahan Ustaz ya. Siap. Ada pulpennya, udah harus siap digunakan. Buka tutupnya kalau ada tutupnya. Cetreken mungkin cetreken. Karena matanya tertutup. Betul? Matanya tertutup. Itu ibarat orang yang tara murojaah, berantakan hafalannya. Ada yang matanya di luar wajah? Mulut ada yang di luar wajah? Ngomong-ngomong kurang murojaah itu. Semoga ada hikmahnya. Semoga ini jadi wakil bagi adik-adik yang adanya. Tapi yang rapi mah biasanya murojaahnya ya rapi juga. Tapi kalau berantakan berarti saya niat harus ditata, harus direncanakan, harus dilihat hafalannya. Nuhun ya, namanya teman-teman semuanya. Semoga nanti ada takdir berjumpa lagi di takdir yang baik. Bisa ingin nanti sudah berubah wajahnya, tidak ini lagi, karena sudah selesai 15 juznya, sudah kembali ke pusat melanjutkan pendidikannya. Mungkin nanti kita ketemu di luar, di mana dalam keadaan yang lebih baik. Hafalan Qurannya ini boleh dibawa nanti Ustaz pun, misalnya udah 20 tahun kemudian gitu. Jadi dilaminating si gambar itu. Masih ingat nggak Ustaz waktu di pondok saya dulu ini gambaran instruksi Ustaz. Sekarang wajahnya jadi lebih baik Ustaz, ini gambaran terbaru. Sambil tutup mata karena pulpennya diem, nggak diangkat-angkat. Kalau nggak diangkat-angkat pasti lebih baik gitu. Cicing ngajian bulat. Mata kiri berarti paling, mata kanan, telinga kanan. Tapi kalau tetap diangkat, lepas dari Qurannya, tidak dimurojaah, nggak diikat, blas. Semoga ada hikmahnya. Dan perjumpaan kita yang 1 jam lebih ini tuh nanti ditanya oleh gurunya sama orang tua. Tadi ketemu Ustaz Gun teh, gambar bungkul aja. Tapi ada hikmahnya gambaran. Ya, coba nanti sama Ustaz dicoba lagi. Semoga gambarannya jauh lebih baik dan menggambarkan keadaan adik-adik yang jauh lebih baik hafalannya, jauh lebih rapi hafalannya. Mohon semuanya Ustaz-Ustaz, para pembimbing, karena suksesnya adik-adik itu bukti sabarnya seorang guru dalam membimbing, membina, mengarahkan, nyimak. Maka tidak usah nunggu
gurunya minta dipijit, dah Kang Ustaz saya pijit ya. So, saya mah jago pijit dah Ustaz. Ustaz jangan teriak-teriak karena pijitannya jago. Atur nuhun akhwat juga sama semangat jaga, jangan berpikir dulu rabi ya, sabar gitu ya, tenang, nanti ada waktunya, nggak usah mikir dulu yang lain-lain, fokus dengan ilmu hari ini, nanti Allah muliakan kalian dengan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dari Ustaz, subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.